Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kali ini saya dengan Dr. Gina, spesialis anak. Saya akan menyampaikan materi Skills Lab tentang KPSP dan Denver. Apa sih KPSP dan Denver itu? Nah, kalau belum tahu kita lihat ya di kuliahnya ini ya. Oke, KPSP dia itu merupakan suatu kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi anak-anak yang baik normal ataupun dia memang mengalami gangguan perkembangan, kita lakukan screening dulu. Sebenarnya dia ini mengalami gangguan perkembangan atau tidak. Apa saja kuesionernya, terdiri dari apa saja? Nih ya. Pertama, kuesioner itu terdiri dari 9 sampai 10 pertanyaan. 9 sampai 10 pertanyaan singkat, nanti kita berikan pada orang tua atau pengasuh. Maksudnya bagaimana dengan pengasuh? Pengasuh di sini maksudnya adalah orang yang benar-benar mengetahui sehari-hari kegiatan anak ya. Jadi misalnya orang tuanya bekerja, maka kita menggantikan pertanyaannya itu dengan pengasuh. Kemudian, nah ini jadwalnya ya. Jadi kapan waktu kita melakukan kuesioner tersebut? Sebenarnya untuk melakukan kuesioner tersebut bisa sambil dilakukan pada saat pasien kontrol. Untuk bayi-bayi baru lahir itu akan melakukan imunisasi rutin ya sampai usia 2 tahun, sehingga bisa kita lakukan di situ untuk melakukan kuesioner pra-screening perkembangan ini, yaitu pada usia 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai usianya 72 bulan ya. Nah, kuesioner ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan anak apakah sesuai dengan usianya, perkembangannya, atau dia mengalami keterlambatan. Nah, untuk anak-anak yang di atas usia 16 hari maka dibulatkan ke atas. Misalnya begini, dia datang, nanti pada saat dia datang itu kita harus menghitung dulu usia dia itu berapa sih, usia dia berapa, nanti kita hitung. Misalnya dia usianya 13 bulan 16 hari, maka kita masukkan untuk KPSP-nya di 14 bulan. Karena memang untuk KPSP ini dia tidak menggunakan hari ya, jadi dia langsung menggunakan per bulan-bulan. Jadi kalau misalnya untuk usia yang lebih dari 16 hari, kita bulatkan. Nah, alatnya apa saja? Pertama kita tentu saja ya kuesionernya. Kemudian alat-alat yang dipakai, kertas, pensil untuk menulis di kuesionernya tersebut. Kemudian alat permainannya, jangan lupa, karena kuesioner ini isinya seperti bermain ya, bermain sama anak-anak. Jadi ada bola karet, plastik, kerincingan, kubus nih ya, alat-alatnya semua ini yang kita perlukan. Jadi bola wall yang berwarna merah seperti ini. Kenapa warna merah? Karena pada anak-anak di bawah 6 bulan itu dia masih responnya terhadap warna-warna yang terang, merah, hijau, kuning begitu. Jadi tidak boleh warnanya itu yang bayang-bayang seperti misalnya abu-abu, hitam gitu kan, nggak terlihat. Jadi harus warna yang ngejreng, merah. Kemudian kincringan untuk melihat respon pendengarannya bagaimana. Kincringan bisa begini atau lonceng ya. Paling bagus sebenarnya menggunakan yang lonceng ini untuk menilai pendengarannya si anak. Kemudian untuk anak-anak yang besar di atas 1 tahun, kita boleh melakukan pemeriksaan dengan dia mulai menyusun kubus ya. Nanti kita nilai di situ kubusnya. Kemudian mencoret-coret, kita jadi butuh krayon. Kemudian nanti bola ini fungsinya untuk melihat apakah anak bisa menggunakan 2 tangannya secara seimbang. Kemudian boneka ya, nanti ini berbeda seperti bermain ya. Boneka nanti kita minta anaknya buat berperan, misalnya si anak menyusui si boneka ini, apakah bisa atau tidak. Oke. Nah, ini ya Dek ya untuk kuesionernya. Jadi nanti pertanyaannya antara 1 sampai 9 atau 1 sampai 10. Nanti dia kita nilai. Di sini nih ada domainnya. Jadi yang kita nilai itu 4 domain. Domain motorik kasar, motorik halus, bahasa, sama personal sosial. Nanti ketika kalian mau menilai kuesioner, kalian lihat dulu ini kita mau menilai apa. Ini jadi nilainya di sini ya. Ini dia menilai motorik kasarnya ya, gerakan kasar. Nanti ada jawaban ya dan tidak. Nah, masing-masing dari 1 sampai 10 ini kita tanyakan. Apakah si anak sudah bisa telentang apa belum? Nanti kita lihat
Ini kan ada gerakan kasar, ini ada sosialnya ya, personal sosialnya, kemudian ini kita nilai bicara bahasanya, ini motorik halusnya. Jadi semua di dalam satu kesatuan ini, kuesioner ini ada 4 domain tersebut. Ini ya, ini untuk anak yang lebih besar, yang usianya 3 tahun. Nanti ketika anak yang sudah lebih besar usia 3 tahun, dia sudah mulai bisa bicara, sehingga mengeluarkan beberapa kata, sehingga nanti kita mulai menilai apakah anak ini ada gangguan keterlambatan bicara atau tidak. Nanti dilihat di sini apakah anak dapat menyebutkan gambar dari yang kita tunjukkan seperti ini ya. Kemudian anaknya juga sudah mulai kita nilai apakah dia sudah bisa membuat garis lurus. Nanti kita contohkan dulu dia membuat garis lurus, kemudian nanti diikutin sama si anaknya itu. Apakah garisnya benar-benar bisa lurus seperti ini atau dia mencong-mencong gini. Kalau misalnya garisnya tidak lurus seperti ini ya deh ya, berarti jawabannya tidak ya. Tidak, ini ada lekukannya atau mencong gini atau dia malah terbalik begini, itu jawabannya tidak. Next. Nah, interpretasinya. Nah, kalau iya, tentu saja ya. Kalau jawabannya ya, berarti anak itu bisa melakukan. Tapi kalau tidak, kalau yang tidak ini kita perlu tahu nih, apakah si orang tua atau pengasuh pernah mengajarkan si anak ini untuk melakukan hal-hal tersebut? Karena ada beberapa anak juga yang dia tidak bisa melakukan karena dia tidak mendapatkan stimulus untuk melakukan hal tersebut, sehingga untuk jawaban ya itu yang absolut berarti anak itu bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi kalau tidak, itu anak tersebut tidak tahu atau tidak bisa melakukan apa yang kita tanyakan gitu. Kemudian hasilnya nanti ya 9 sampai 10. Jadi kan tadi ada 9 sampai 10 pertanyaan. Kalau semua jawabannya ya, berarti dia sesuai perkembangannya dengan usianya. Tapi kalau misalnya ya-nya itu hanya 7 sampai 8, itu dia kita kategorikan sebagai hasil yang meragukan sehingga kita perlu untuk melakukan pengulangan 2 minggu kemudian. Jadi nanti kalau misalnya jawabannya ya-nya itu hanya 7 sampai 8, nanti 2 minggu kemudian kita minta anaknya untuk kembali lagi kita lakukan tes. Tapi kalau misalnya ya-nya itu hanya kurang dari 6, otomatis dia masuk dalam penyimpangan. Jadi dia sudah nanti kesimpulannya adalah penyimpangan, gangguan perkembangan gitu. Kemudian kalau misalnya tadi jawaban yang meragukan tadi kan kita balikin ya, kita suruh kembali ya 2 sampai 2 minggu kemudian ya. Kemudian kita nilai lagi, ternyata dia masih aja scoringnya 7 sampai 8, sehingga kalau misalnya scoringnya 7 sampai 8 setelah balik 2 minggu, anaknya tetap kita konsulkan ke dokter spesialis anak khusus gangguan tumbuh kembang, karena mungkin saja dia mengalami penyimpangan. Next. Nah, itu tadi KPSP ya. Jadi kalau KPSP itu anaknya kita hanya menanyakan ke orang tua atau pengasuh ya. Jadi hanya sebagai screening awal dan dia tidak detail ya, hanya beberapa saja bagian. Sedangkan kalau Denver ini dia screening perkembangan juga. Jadi setelah kita melakukan KPSP screening awal, kita lanjutkan dengan Denver ya. Denver ini lebih detail lagi, dia developmental screening test. Dia metode screening terhadap kelainan perkembangan anak mulai dari sejak lahir sampai usianya 6 tahun ya. Jadi batasannya sampai usia 6 tahun. Setelah usia 6 tahun ya kita tidak bisa melakukan Denver lagi. Kemudian dia memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk metode screening yang sangat baik. Kemudian ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau Denver dan KPSP itu hanya screening. Dia bukan untuk sebagai mengetes IQ atau kognitif ya. Jadi kita tidak bisa menilai IQ seorang anak dari Denver. Kemudian dia juga bukan sesuatu yang tidak meramalkan kemampuan adaptif atau intelektual seorang anak ya. Dan tidak dibuat untuk menegakkan diagnosis. Jadi kalau anaknya nanti mengalami gangguan perkembangan, kita tidak bisa melakukan penegakan diagnosis hanya dengan menggunakan Denver. Lanjut. Nah, ini alat-alatnya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan KPSP.
Next. Nah, ini sama terus. Oke, next. Nah, ini next formulir Denver ya. Nanti sama ya, dia terdiri dari 125 gugus tugas sehingga memang lebih detail daripada KPSP, dan dia juga menilainya hanya 4 sektor tadi, sama motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan personal sosial. Nanti setiap ruang antar tanda itu pada umur memiliki mewakili usia 1 bulan sampai anaknya berusia 21 bulan, kemudian mewakili 3 bulan sampai anaknya berusia 6 tahun. Jadi nanti sampai anaknya itu usianya 21 bulan, setiap garis yang ada di Denver di bagian atasnya, nanti kita lihat ya formulir Denver, itu usianya 1 bulan. Nanti kalau misalnya udah 21 bulan ke atas sampai usia 6 tahun, itu setiap satu garis yang di atas, nanti kita lihat formulirnya, itu mewakili usia 3 bulan. Next. Nah, ini dia. Maksudnya gimana? Nih ya, ini kan ini 0 bulan, ini 1 yang di garis atas ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini ada garis kecil sedikit, ini 5 bulan, 6 bulan sampai usia dia 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Nah, mulai dari usia 2 tahun ini ya, 2 tahun sampai ke usia 6 tahun, ini garis yang ini nih 3 bulan. Jadi ini 24 tambah 3, jadi 27 bulan, 27 tambah 3, 30 bulan, 33 bulan. Nah, ini baru 36 ya, 36 itu kan 3 tahun ya. Jadi nanti garis yang ini nih lah yang 3 bulan ya, dari 24 ya, tadi maaf, dari 24 bulan sampai 6 tahun, sedangkan dari 0 sampai 24 bulan itu garis yang ini menunjukkan usia 1 bulan. Nah, ini ya, kalian perlu lihat di sini, kalau di KPSP tadi kan digabung ya Dek ya, ada yang motorik halus, motorik kasar, personal sosial, di bawahnya ada bahasa, terus nanti ada lagi motorik halusnya. Nah, kalau di Denver ini dia udah terpisah, ini khusus untuk motorik kasar, ini khusus untuk bahasa, ini khusus untuk motorik halus, ini khusus untuk personal sosial ya. Nah, terus nanti ini juga kalian isi tes perilaku ini, maksudnya gimana, 1, 2, 3. Jadi ini kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga, karena memang untuk Denver ini kita tidak bisa hanya melakukan 1 kali pemeriksaan, nanti dia tiap 1 bulan kalau misalnya dia kontrol, kita nilai perkembangannya, atau pada saat dia imunisasi kita kontrol, kita nilai perkembangannya. Ini khusus, apakah anak ini mengalami kondisi khusus, misalnya dia Down syndrome atau dia ada hipotiroid kongenital, berarti kan dia ada memiliki kondisi khusus ya. Kita centang iya atau tidak, misalnya ya di kunjungan pertama ya, centang. Kemudian nanti kita nilai pada saat kita melakukan Denver, apakah anak ini selalu patuh atau tidak. Kemudian tertarik enggak dengan sekelilingnya, kemudian ada rasa takut atau tidak, kemudian lama perhatiannya bagaimana, cukup, agak terganggu atau sangat terganggu ya. Next. Nah, ini jadi Denver itu bolak-balik, tadi yang lembar pertama itu yang hijau tadi, terus lembar sebaliknya ini maksudnya adalah petunjuk pelaksanaannya Dek. Jadi kalau misalnya nanti kalian di awal tadi itu ada nanti kurang jelas gitu ya, misalnya minta anak untuk menunjuk menyalin lingkaran misalnya gitu, nanti kalian buat lingkaran seperti ini atau ditunjukin saja di gambarnya, ini buat kayak gini Dek. Nah, nanti anaknya itu diminta untuk membuat di kertas yang lain, atau mana sih yang suaranya meong-meong, nah nanti tinggal nunjuk nih dari gambar ini yang mana gitu. Jadi yang belakang ini hanya memberikan keterangan untuk yang gambar depan. Next. Nah, aspek penilaiannya nanti personal sosial. Next. Motorik ini ya. Terus lanjut. Nah, ini ya yang dinilai nanti tadi 4 domain ini ya, motorik kasar, duduk, jalan, melompat, gerakan otot besar, bahasa, mendengar, memahami, menggunakan bahasanya bagaimana, kemudian motorik halus, menggunakan benda-benda kecil, dan personal sosial. Next. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi ketika pasien itu datang ke kita akan menilai umurnya berapa sih nih anak ya. Kita pertama lihat dulu aja ini ya,
instruksinya. Jadi umur anak dihitung dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya. 1 bulan sama dengan 30 hari. Dan 1 minggu sama dengan 7 hari. Contohnya anak datang tanggal 30 Maret 2006. 30 Maret 2006 dan dia lahirnya itu tanggal 20 Januari 2004. Sehingga kita masukkan dulu deh. Yang pertama ini yang di atas ini adalah tanggal pemeriksaannya dari tahun, bulan dan hari. Tahunnya 2006, bulannya dia 03 ya, Maret kan 3 ya. Terus harinya dia tanggal 30. Nah, sedangkan yang tanggal lahirnya 04, Januarinya 1, ini 20, sehingga usia anaknya adalah dikurangin aja 6 kurang 4 2, 3 kurang 1 2, 30 kurang 20 10. Jadi usia anak itu pada saat kita datang adalah 2 tahun 2 bulan 10 hari. Fungsinya buat apa sih ini? Supaya kita bisa memasukkan di growth chart dari yang Denver yang tadi kan ada kolom-kolom nilainya ya. Nah itu kita nanti tarik garis lurus 2 tahun 2 bulan itu. Gimana kalau misalnya ininya dibalik, jadi ininya 20 di atas, ininya 30, kan nggak bisa tuh dikurangin. Nah kita pinjem kan satu hari itu adalah 1 bulan itu 30 hari, sehingga 30-nya di sini kita masukkan 30 tambah 20 50 kurangin 30. Jadi di sini dia 20 hari. Karena ini tadi sudah dipinjem, jadi kan kurang 2 kurang 1 1. Nah, yang ini kan nggak masalah. Jadi dia kalau misalnya di sininya kebalik tinggal ditambahkan 30. Sedangkan kalau di bulan nanti dia ditambahkan berapa? 1 bulan 4 ya, 4 minggu. Kemudian nanti di sini tahun. Biasanya kalau tahun dia mengikuti ya bulan dan harinya. Next. Nah, beda lagi nih. Itu kalau anaknya normal-normal aja ya. Dia nggak prematur, usia kehamilannya cukup bulan, sehingga kita bisa langsung menghitungnya seperti yang tadi. Nah, gimana kalau anaknya itu lahirnya prematur ya? Nah, usia prematuritas itu kalau untuk pertumbuhan, kalau pertumbuhan ya, berat badan, tinggi badan, growth chart itu kita menggunakan usia aktual ya. Tapi kalau untuk perkembangan itu kita tetap menggunakan usia koreksi. Usia koreksi itu maksudnya bagaimana? Anak-anak yang prematur itu kita harus koreksi dulu usia koreksinya, kita harus nilai usia koreksinya untuk yang sampai di usia 2 tahun. Jadi kalau misalnya nanti anaknya datang prematur usianya udah 3 tahun atau 2 tahun lebih, ya sudah kita nggak perlu melakukan usia koreksi. Tapi kalau misalnya anaknya itu datang di usia 2 tahun ke bawah dan prematur, kita perlu melakukan usia koreksi ya, karena dengan prinsip usia 2 tahun itu perkembangannya atau fase otaknya sudah mulai matang, sehingga kalau di bawah 2 tahun kita masih tetap menggunakan usia prematuritasnya ya. Nah ini agak ribet sedikit ya. Misalnya tanggal pemeriksaannya 11 Maret 2006, dia lahirnya di 4 Februari 2005. Tadi ya, seperti tadi ya, dikurangin. Oke, udah dapet nih kita usia aktual ya. Usia aktualnya dia 1 tahun 1 bulan 7 hari. Nah, misalnya anaknya ini lahirnya 34, usia kehamilan 34 minggu. Jadi yang kita sebut sebagai usia kehamilan aterem untuk kita koreksi di Denver ini adalah 40 minggu ya Dek ya. Jadi misalnya dia usia kehamilannya 34 minggu, sehingga 40 dikurangin 34 sama dengan 6 minggu. Jadi prematurnya dia itu 6 minggu. Sama aja kalau misalnya usia kehamilannya 32 minggu, jadi 40 dikurangin 32 jadi 8 minggu. Nah, kalau 6 minggu itu berapa? 1 bulan, ya kan? 6 minggu itu terdiri dari 4 minggu tambah 2 minggu ya. Jadi 4 minggu itu kan 1 bulan ya. 1 bulan 2 minggu itu kita jadikan hari ya. 2 minggu itu 14 hari ya. Jadi 1 bulan 14 hari. Nanti dikurangin. Nah, ini sama tadi Dek. Kan kita pinjem 30 hari ya. 30 kurangin
7 berapa? 30 tambah 7, 37. 37 kurangin 14. Kurangin 14 tadi 23 ya. Nah, yang depan ini kan 1 tahun 12 bulan. Jadi 12 karena kalau dipinjam kan habis 0 ya. Nah, kita masukkan 12. 12 kita pinjam 12 kurangin 1. Jadi 11 bulan. Ya, jadi kalau misalnya ini kita tadi tambah 30 ya kan, karena kan nggak bisa ngurangi nih 7 kurang 14 kan nggak bisa, masa minus berapa. Jadi kita harus pinjem kayak tadi ya yang slide sebelumnya, 1 bulan itu 30 hari, 1 tahun 12 bulan ya. Jadi 30 ditambah 7, 37 dikurangin 14 sama dengan 23. Ini kan jadi 0 ya, 0 kurangin minus 1 masaan kan nggak bisa. Jadi karena 1 tahun itu 12 bulan, jadi 12 dikurangin 1 sama dengan 11. Jadi usia koreksinya dia adalah 11 bulan 23 hari. Inilah yang kita pakai di Denver ya. Jadi kalau yang prematuritas yang kita gunakan di Denver adalah usia yang sudah dikoreksi ini. Next. Oke, lanjut. Nah, terus ya. Nah, urutan tesnya pertama, tadi kita udah dapet nih umurnya ya, misalnya 2 tahun. Kita plot, kita garis di Denver. Di Denver nanti kita garis 2 tahun ya, dari atas sampai bawah. Terus kemudian kita mulai aktivitasnya dulu, aktivitas yang sedikit yang didahulukan. Kemudian tugasnya yang mudah dulu yang didahulukan. Biasanya penilaiannya dari sisi kiri garis umur. Nah ya. Jadi kenapa mulainya dari sisi garis umur? Jadi kan kalau kita garis nanti ada sisi garis kiri sama sisi garis kanan. Nah, kenapa kita berikan yang garis kiri dulu? Karena kemungkinan besar yang garis kiri itu anak sudah bisa melakukan semuanya. Gitu. Jadi mulai dari yang kiri baru yang ke kanan. Ke kanan itu beberapa ada yang sudah bisa atau ada beberapa yang belum bisa. Jadi harus didahulukan yang aktivitasnya sedikit, mudah dapat dilakukan, kemudian kalau bisa menggunakan bahan yang sama dan berurutan pada waktu yang sama, dan penilaiannya dimulai dari sisi garis kiri umur. Kenapa sih harus yang mudah dulu dilakukan? Karena kalau anak-anak itu kan cepet bosen ya. Kalau yang susah duluan yang dilakukan, dia udah males duluan gitu untuk melakukannya, sehingga kita harus cari yang mudah dulu dilakukan. Next. Nah, ini dia skornya. Skornya kalau tadi KPSP itu hanya terdiri dari 3 ya. Ya, skor penilaiannya itu kan ada 2 ya kalau KPSP ya, maaf. Iya dan tidak. Yaitu melakukan semuanya, tidak, dia tidak tahu, belum pernah diajarkan, atau dia menolak untuk melakukan. Itu KPSP, hanya ya dan tidak. Sedangkan kalau Denver itu skornya agak lebih banyak ya. Pertama dia pass, dia bisa melakukannya. Fail, gagal, tidak bisa melakukannya sama sekali, tidak mau, tidak bisa ya. Kemudian NO ada nih, no opportunity. Jadi kalau di Denver kita ada penilaian namanya no opportunity. No opportunity itu artinya apa? Si anak ya itu tadi yang belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Misalnya si anak belum bisa melempar bola ya, karena belum pernah diajarkan oleh orang tua untuk melempar bola gitu, sehingga si anak belum ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga kalau di Denver disebutnya sebagai no opportunity. R ada juga refusal atau menolak. Anaknya udah kita bujuk-bujuk itu sama sekali nggak mau melakukan, hanya nangis aja, sehingga kita sulit menilai, sehingga kita boleh mencantumkan itu R atau refusal. D delay ya, delay itu terlambat. Jadi pada saat usia tersebut memang anak belum bisa melakukannya ya. Lanjut. Oke, ini ya refusal, delay. Ini sama tadi ya, definisinya aja ya. Nah, jadi kalau delay di sini maksudnya apa? Jadi pada Denver itu, nanti lanjut aja Mas dulu, lanjut. Nah, ini dia. Pada Denver, coba di back yang Denver tadi terus. Nah, jadi Denver itu
sangat complicated ya. Jadi nanti kan tadi ya saya udah bilang usianya berapa, misalnya 12 bulan, nanti kalian tarik garis lurus 12 sampai 12 ini. Kalian garis lurus, terus nanti kalian mulai menilai dari gugus yang sebelah kiri dulu, terus sebelah kanan. Karena yang kiri ini biasanya mereka sudah bisa melakukannya. Dari pekerjaan yang paling mudah sampai ke paling yang susah. Terus setelah itu kalian harus nilai ininya. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada kuning sama hijau ya, atau kuning sama biru. Ada beberapa Denver yang menggunakan biru juga. Nanti di sini ada nilainya 25, 50, 75 dan 90. Next, yang tadi Mas. Saya jelasin. Terus. Nah, di sini. Next. Terus ya, nah ini ya kalau di Denver itu nanti di sininya, di sini di garis sini adalah 25, kemudian nanti yang tengah-tengah sini adalah 75, yang ini 90. Nah di sini nanti ada 50 ya. Kalau si anak itu maksudnya gimana? 25 itu adalah 25% anak pada saat usia tersebut sudah bisa melakukan ya, itu maksudnya 25. Sedangkan 50 itu adalah 50% anak pada saat itu sudah bisa melakukan. Sedangkan kalau 75 itu adalah 75% anak sudah bisa melakukan pada usia tersebut. Sedangkan kalau yang sini adalah 90 tadi ya, 90% anak harusnya sudah bisa melakukan. Sehingga kalau di bawah 90% ada yang nggak bisa melakukan, biasanya kita sebut sebagai delay. Kalau dia garisnya itu di sini ya, jadi di 25 ini kan 25 ya, 25 terus garisnya di sini sebelum angka 25 itu dia sudah bisa melakukan, itu dia berarti interpretasinya adalah advance, berarti dia dinyatakan memang perkembangan anaknya lebih, anaknya sudah bisa melakukan di sebelum usia yang seharusnya dia lakukan. Nah, advance ini kita jangan bangga dulu, wah anak saya pinter sekali, hebat sekali, bisa, anak-anak ini anak-anak pada belum bisa, dia udah bisa duluan. Nah ya, ada beberapa anak yang memang mungkin tingkat kecerdasannya baik ya, sehingga bisa melakukan, tapi ada juga beberapa penyakit yang menyebabkan sehingga dia bisa lebih advance dari teman-temannya. Jadi sehingga kalau kita menemukan anak lebih advance, itu kita harus meneliti lebih lanjut dia kenapa bisa seperti itu. Nah, ini adalah yang normal ya. Yang normal itu dia gagal melakukan di garis yang ini, kemudian atau dia menolak melakukan di garis yang ini, atau dia lulus di garis tengah-tengah yang putih-putih ini, berarti kan memang 50% anak sudah bisa melakukannya ya. Atau dia gagal di garis putih-putih ini juga nggak masalah gitu loh. Atau dia menolak di garis putih-putih ini ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi kayak gini kalian temukan, itu dia masih normal ya. Jadi anak menolak pada tugas perkembangan yang terletak antara persentil 25 sampai 75, maka anak itu masih dikategorikan normal ya, ataupun pass ataupun fail ataupun gagal ya. Lanjut. Nah, sedangkan untuk caution, jadi kalau caution peringatan ya, peringatan itu bila seseorang anak itu gagal melakukan tugas di antara 75 dan 90. Jadi kalau ini kan 75 tadi ya, garis tengah-tengah 75, yang ini 90. Kalau dia gagal atau menolak di garis ini atau ini, itu berarti kita caution, peringatan. Apakah anak ini memang delay atau tidak? Kita harus atau dia memang belum dapat stimulasi. Next. Nah, delay itu dikatakan delay adalah bila anak itu gagal melakukan gugus tugas yang terletak di sebelah kiri garis usia. Jadi kalau misalnya dia mepet di garis 90 ini dia gagal melakukan, itu artinya dia masih caution. Tapi kalau sudah melewati garis 90 ini gagal atau menolak, dia bisa disebut sebagai delay. Sedangkan kalau no opportunity adalah dia tidak tadi ya, dia tidak mendapatkan kesempatan atau dia belum pernah melakukan sama sekali, belum pernah mendapatkan stimulasi di garis
gugus tugas antara 25 sampai 75 atau di setelah garis 90, maka disebut sebagai no opportunity. Next. Simpulannya, ini normal bila tidak ada keterlambatan atau paling banyak satu quotient dari 4 domain tadi. Tadi kan ada domainnya 4 ya. Kalau dia normal, oke semua, baik. Oke semua, baik. Berarti dia normal. Tapi kalau misalnya ada satu saja yang quotient dari 4 tersebut, maka masih bisa kita anggap normal. Kalau suspek adalah bila ada 2 quotient atau bila ada 2 quotient atau lebih yang ada di beberapa domain tersebut, dia quotientnya, atau dia ada satu keterlambatan saja. Jadi dalam 4 domain itu ada satu aja yang delay, itu sudah disebut sebagai suspek ya, atau 2 quotient. Nanti kalau misalnya ada suspek ya, ada suspek itu kita harus ulang ya 1 sampai 2 minggu ya. Kemudian untestable, tidak dapat diuji ya, kalau ada penilaian refusal tadi ya, menolak lebih dari uji coba yang sebelah kiri garis umur, atau menolak pada garis yang 75 sampai 90%, itu dia untestable, kita tidak bisa. Jadi 75 sampai 90 tadi dia menolak atau refusal mengerjakannya lebih dari 1, maka kita bisa katakan dia untestable, tidak dapat diuji ya, kalau lebih dari 1. Kemudian kalau suspek ini pokoknya intinya ada 2 quotient atau ada 1 delay, itu sudah menyebabkan terjadinya suspek. Oke, next. Nah, ini ya saya kasih contoh Denvernya tadi ya. Ini di usia 4 tahun 3 bulan ya kan, karena ini tadi kan 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Ini kita garis lurus, kemudian kita nilai. Misalnya di sini dia fail kan tadi ya. Fail di sini dia masih normal ya. Fail di garis 75 sampai 90 itu masih quotient. Sedangkan fail yang sudah melewati garis 90 dia delay. Nanti nulisnya begini deh, delay. Nah, ini kita kerjakan di garis yang ini. Kalau sudah ada PES 3 kali, biasanya kalau udah PES 3 kali, insya Allah ke bawahnya ini biasanya dia normal. Boleh kalian kerjakan kalau misalnya pas ada waktu, tapi kalau enggak juga ya insya Allah sih biasanya PES 3 kali di sini bawahnya juga normal. Sedangkan kalau sudah fail 3 kali di sini, ya sudah, kalian tidak perlu melanjutkan, kemungkinan besar sampai sininya juga fail. Nih kayak ini contohnya, ini kan failnya banyak sekali nih di bawah garis itu. Ya sudah, kemungkinan besar, paling besar ini juga dia fail. Gitu. Ya, next. Nah, ini ya. Ini contohnya. Nanti kalian tulis di sini motorik halus berapa yang quotient, berapa yang delay. Kemudian motorik bahasa berapa yang quotient, berapa yang ini. Kalau nilai keempat-empatnya itu delay, semuanya mengalami keterlambatan kayak gini, kita bisa membuat dia sebagai suspek. Kesimpulannya adalah suspek dia gangguan perkembangan. Oke, next. Oke, itu ya untuk Denver dan KPSP. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh nanti bisa lewat WA atau nanti diupload di LC ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.